Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syekh Abu Rifki. Puja kehadirat Allah Rabbi, puji kehadirat Allah Hijati yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan. Di antara beribu bintang, hanya satu yang bercahaya. Pada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku sebangsa, setanah air, dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah. Indonesia adalah salah satu multikultural terbesar yang ada di dunia. Hal ini bisa dilihat dari kultur sosial maupun geografis yang beragam dan luas. Lebih detailnya, saudaraku, Indonesia memiliki 17.000 pulau, 1.211 ragam bahasa, 300 etnik, dan 1.340 suku bangsa yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana peran pemuda Islam dalam menyikapi kehidupan yang beragam ini menuju Indonesia akan datang? Maka izinkan saya berpidato yang bertemakan peran pemuda Islam menuju era keemasan. Hadirin yang berbahagia, saudaraku sebangsa, setanah air, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi yang saya hormati. Berbagai pihak memprediksi tahun 2045 akan menjadi tahun emas bagi Indonesia. Di tahun 2045, pasalnya di tahun inilah Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Pandu Patria Sahrir mengatakan, setidaknya jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia yang produktif, yakni usia 15 tahun sampai 64 tahun. Lantas mengapa? Dikarenakan generasi bangsa saat ini mampu bisa membangun bangsa Indonesia. Di tangan generasi inilah, di tangan generasi sekarang inilah, nasib dan masa depan Indonesia dipertaruhkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sejarah dunia Islam mencatat peran pemuda dalam mendorong kejayaan Islam. Di Andalusia, Abdurrahman An-Nasir dari dinasti Umayyah naik takhta pada usia 22 tahun. Setelah mencatatkan kekhilafahan dan memperluas kekuasaan hingga ke Afrika Utara, Muhammad Al-Fatih naik takhta pada usia 21 tahun, kemudian berhasil menaklukkan Konstantinopel pada usia 23 tahun. Padahal saudaraku, sejarah Indonesia mengingatkan kepada kita. Di tahun 1908 ditandai dengan kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Peran pemuda sebagai gerak pergerakan nasional, pendiri bahkan mengedepankan gerak bangsa ini. Sejarah mengingatkan kepada saya, mengingatkan kepada pemuda saat ini, pemuda yang akan datang, bahwasannya tanpa pemuda mustahil Indonesia merdeka. Namun saat ini pemuda di bonus demografi, di zaman bonus demografi ini dituntut bukan hanya produktif, akan tetapi benar-benar produktif demi memanfaatkan potensi dan sumber daya. Saudaraku, Profesor B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, yang paling ditakutkan lemah akhlak.
Hadirin, jika kelemahan ini melekat pada pemuda, saya yakin pemuda saat ini bukan sebagai pendorong pembangunan, tetapi penerus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Saudaraku, sebangsa, setanah air yang dimuliakan oleh Allah, timbul pertanyaan, apa yang harus dikerjakan oleh pemuda? Dr. Sulaiman Al-Asqoli, tokoh besar cendekiawan Muslim, beliau mengatakan, bekerjalah sesuai skill dan profesi masing-masing. Maka untuk itu saya mengajak setidaknya kepada generasi saat ini, kerjakanlah 4 olah rasio agar iman kita meningkat. Olahraga agar tenaga kita kuat. Olah usaha agar usaha kita menguat. Olah kredibilitas, olah kinerja agar produktivitas kita meningkat. Maka dengan ini pemuda saat ini harus bisa mandiri dan memiliki dedikasi yang berkualitas sehingga kita bisa mampu mempertahankan dan memperjuangkan sebagai pendorong bangsa Indonesia. Bisa meningkatkan dan membuat pekerjaan yang berkualitas hingga menjadi nilai pertambahan dalam perekonomian bangsa ini. Sehingga akhirnya kita bisa mendorong pembangunan nasional bangsa kita sekarang ini. Jika sikap ini diaplikasikan, saya yakin pemuda Indonesia akan dapat membangun bangsa Indonesia jadi bangsa yang besar, makmur dan berdaya di masa yang akan datang. Salam kebangsaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.